Biasanya karena masyarakat itu kurang mengetahui tentang apa itu HIV/AIDS. Masyarakat kurang mengetahui tentang bagaimana sih penularan HIV itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komedo Project dalam podcast kesehatan dengan tema stigma dan diskriminasi terhadap ODA di Maluku Utara. Bersama saya Imam Setiawan Rahman, dan hari ini kita kedatangan ibu yang sangat cantik yang itu di Pikes, Ibu Siti Nurhidayanti Ishak, SKM MKes. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Bu. Ya. ODA adalah orang dengan HIV/AIDS memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam kehidupannya. Namun tak jarang dari mereka mengalami diskriminasi seperti dikucilkan oleh masyarakat atau lingkungannya tersebut. Yaitu kita ketahui adalah adanya penolakan dari warga-warga setempat. Terus di sini mereka juga adanya hukum mati bagi pengidap dan membuat penyakit ini makin meluas penyebarannya secara terselubung. Nah, dari materi tersebut, dilihat dari persoalan tersebut, langsung saja saya ingin sharing sama Ibu. Jadi pertanyaannya, menurut Ibu, mengapa sampai adanya stigma pada ODA? Oke, baik. Jadi kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS itu kan penyakit yang menular, ya. Nah, kenapa sampai ada stigma di masyarakat, ya? Biasanya karena masyarakat itu kurang mengetahui tentang apa itu HIV/AIDS. Masyarakat kurang mengetahui tentang bagaimana sih penularan HIV itu sendiri, gitu ya. Jadi sehingga dari kurangnya pengetahuan, ya, terus kemudian masyarakat tidak tahu bahwa ketika mereka menstigma ODA, ya, mereka menstigma ODA, maka akan berefek kepada orang dengan HIV/AIDS itu sendiri, gitu. Jadi intinya kurangnya pengetahuan di masyarakat tentang bagaimana penularan HIV/AIDS itu sendiri, sehingga muncullah stigma pada masyarakat. Gitu kira-kira. Makasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, faktor apa saja yang berhubungan tentang stigma, Bu? Kalau berbicara tentang faktor, ya, lagi-lagi kita kembali ke bagaimana masyarakat mempersepsikan tentang HIV itu sendiri, gitu. Ya, misalnya ada masyarakat, ya, dia mempersepsikan bahwa HIV itu penyakit yang menular, ya, penyakit yang ketika berdekatan dengan orang dengan HIV, ya, orang ODA itu sendiri, ya, maka akan tertular. Misalnya hanya bersentuhan begitu akan tertular, gitu. Jadi persepsi yang timbul di masyarakat itu seperti itu, sehingga muncullah yang disebut dengan stigma. Ya, lagi-lagi masalah pengetahuan dan ketidaktahuan masyarakat. Nah, ini berarti kita perlunya penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat, mensosialisasikan tentang bagaimana supaya tidak timbul lagi stigma yang stigma tentang ODA tersebut. ODA, gitu, tentang orang dengan HIV/AIDS. Makasih Bu. Bagaimana sampai timbulnya stigma di kalangan masyarakat pada ODA, Bu? Ya, sebenarnya ya itu tadi, ya, yang sudah saya jelaskan bahwa lagi-lagi kenapa sampai timbulnya stigma, ya? Karena salah satu hal yang mendasar, salah satu alasan yang mendasar itu karena kurangnya pengetahuan di masyarakat, kurangnya petugas kesehatan mensosialisasikan mengenai ODA orang dengan HIV/AIDS, mengenai bagaimana cara penularan HIV/AIDS, apa itu HIV/AIDS, ya. Terus kemudian masyarakat sudah terlanjur percaya bahwa HIV ini adalah penyakit kutukan, ya, penyakit yang apabila kita berdekatan dengan orang yang mengidap HIV, ya, maka kita akan tertular penyakit tersebut, gitu. Sehingga
timbul stigma di masyarakat, timbul anggapan di masyarakat, timbul persepsi di masyarakat bahwa oh iya ternyata ketika kita berdekatan dengan orang yang terkena HIV, ya, kita berinteraksi dengan mereka dan sebagainya, maka kita akan tertular penyakit HIV. Nah, itu dari situlah muncul stigma di masyarakat. Begitu. Makasih, Bu. Apa dampak positif dan negatif terhadap stigma dan diskriminasi pada ODA, Bu? Oke, kalau dampak positif itu dampak positif terhadap stigma masyarakat gitu ya. Iya, Bu. Kalau misalnya dampak positif saya kira tidak ada ya. Dampak positif itu mungkin lebih ke orang dengan HIV itu bisa mawas diri ya. Misalnya dari keluarga orang yang terkena HIV itu bisa lebih belajar bagaimana supaya bisa menjaga diri agar tidak terkena HIV ya. Itu kalau bisa diambil dampak positifnya. Tapi kalau dampak negatif ya tentu banyak ya. Orang yang kena HIV ya, orang yang kena HIV kemudian distigma oleh masyarakat, oleh masyarakat luas, oleh lingkungan sosial ya, itu sangat akan berdampak terhadap psikologisnya gitu ya. Nanti ketika dia sudah distigma oleh masyarakat bahwa orang yang HIV tidak bisa kita berdekatan dengan mereka, sehingga dengan sendirinya orang yang kena HIV itu tidak mau keluar rumah, tidak mau pergi berobat yang seharusnya mereka mendapatkan pengobatan di petugas kesehatan, tapi karena distigma oleh masyarakat bahwa HIV ini seperti ini dan sebagainya, maka dengan sendirinya orang yang kena HIV itu akan takut untuk pergi ke pelayanan kesehatan ya, takut untuk berobat yang mereka harusnya mendapatkan pengobatan ya. Nah, maka dari itu kenapa orang dengan HIV/AIDS ini terus bertambah ya, karena itu tidak mendapatkan pengobatan dari petugas kesehatan ya, karena itu tadi sudah distigma oleh masyarakat mereka sehingga takut ke pelayanan kesehatan. Terus kemudian orang yang sudah kena HIV ya, mereka sudah punya tekanan psikologis tersendiri bahwa saya tidak mau lagi berbaur dengan masyarakat ya, karena rasa takut itu sendiri. Jadi batinnya itu tertekan ya, Bu? Ya, batinnya tertekan karena distigma oleh masyarakat bahwa HIV itu penyakit yang mematikan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Padahal kalau mau berobat, orang dengan penyakit HIV/AIDS itu bisa bertahan hidup gitu ya dengan pengobatan HIV, walaupun tidak menyembuhkan, akan tetapi bisa menambah imun di dalam tubuhnya untuk supaya dapat bertahan hidup lebih lama gitu. Jadi stigma ini sebenarnya tidak perlu dilakukan terhadap orang dengan HIV karena akan memperburuk kondisi tubuhnya gitu ya terhadap penyakitnya gitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir saya, Bu ya. Apakah identitas ODA harus diungkapkan guna untuk mencegah penyakit kepada orang lain? Identitas ODA. Oke. Sebaiknya untuk menghindari stigma di masyarakat, sebaiknya disembunyikan. Orang dengan HIV/AIDS itu tekanan batinnya, dia sudah takut duluan gitu. Jadi ketika diumbar keluar ya, itu dengan sendirinya akan menambah rasa tidak percaya diri terhadap orang dengan HIV/AIDS ketika ingin turun bergaul dengan masyarakat gitu ya. Ketika saya seorang pengidap HIV misalnya contohnya ya. Terus kemudian saya ingin turun bergaul dengan masyarakat, akan tetapi karena saya berpikiran bahwa orang sudah mengetahui bahwa saya adalah seorang pengidap HIV, maka saya tidak pede untuk pergi bergaul dengan masyarakat gitu. Karena ada pikiran bahwa orang akan menjudge saya atau menstigma saya bahwa saya adalah seorang HIV ya. Jadi sudah ada semacam ketakutan tersendiri ya. Jadi sebaiknya identitas dari pengidap HIV itu tidak diungkapkan ke publik ya. Kalau misalnya ada dari dinas kesehatan kah atau dari puskesmas atau rumah sakit ya yang ingin mengetahui data tentang jumlah HIV ya, jumlah angka penderita HIV, cukup saja diungkapkan bahwa jumlah penderita HIV sekian persen gitu. Tidak perlu identitas pribadi dari penderita HIV itu diungkapkan ke publik begitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Baik. Terima kasih, Bu, sudah mau berpartisipasi dalam proyek kesehatan kami.
Mungkin ada closing yang ingin disampaikan Ibu, dipersilahkan. Oke, baik. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah bagi masyarakat, ya, jangan sekali-sekali menstigma atau mendiskriminasi pengidap HIV, karena itu akan memperburuk pengidap itu sendiri, ya, pengidap HIV itu sendiri, karena dengan penyakitnya aja tuh mereka sudah merasa bahwa diri mereka itu tidak berguna, ya. Apalagi jika ditambah dengan stigma dari masyarakat, ya. Jadi itu ada tekanan-tekanan sosial, ya, tekanan terhadap dirinya, terhadap penderita tersebut, sehingga itu akan memperburuk penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan menstigma pengidap atau orang dengan HIV/AIDS, orang dengan HIV. Ya. Ya, makasih. Baik, itulah closing statement yang disampaikan oleh Ibu Siti. Saya Imam Setiawan Rahman, saya undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.